Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, pada kesempatan kali ini kakak dengan senang hati akan menyampaikan video tentang panduan penyelesaian SKU Penegak Bantara. Di sini Kak Pak Witriadi sebagai pembina Pramuka. Semoga dengan video yang kakak tampilkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kakak semuanya dimanapun berada yang sudah mengawali menjadi seorang pramuka penegak. Maka tahap selanjutnya adalah berusaha, berikhtiar dan sebaik-baiknya supaya kakak sekalian bisa mencapai seorang pramuka penegak bantara. Kalau penggalang sudah dilalui, apalagi siaga sudah dilalui, nah saatnya kakak sekalian menyimak dengan sebaik-baiknya bagaimana cara penyelesaian SKU penegak bantara di video kali ini. Perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya kakak bisa paham dan lulus dengan hasil yang terbaik, sehingga nanti penegak laksana dan menjadi penegak Garuda. Oke, lanjutkan. Nah, ketentuan ujian SKU penegak bantara ada beberapa hal yang perlu kakak sampaikan supaya adik-adik semuanya bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan SKU bantara dengan sebaik-baiknya. Poin yang paling penting adalah siapkan diri kakak semuanya memahami setiap poin-poin SKU, butir-butir SKU, sehingga nantinya kakak bisa mencari materi sebanyak-banyaknya supaya bisa menjawab setiap pertanyaan dari penguji. Nah, video ini pula semoga bisa bermanfaat bagi para penguji tentunya yang akan menguji adik-adiknya dalam mendampingi menjadi seorang pramuka penegak bantara. Yang pertama, ujian SKU dilakukan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok ya. Harapannya seperti ini. Sehingga poin yang kedua, ada butir-butir SKU yang harus dilaksanakan secara berkelompok, tetapi tetap penilaian dari penguji dilakukan dengan cara perorangan. Yang ketiga, waktu dilakukan atas kesepakatan antara penguji dan peserta yang akan diuji, sehingga tidak tiba-tiba para peserta datang ke penguji minta ujian, "Kak, tolong saya diuji poin ini." Sebaiknya ada tata krama, sopan santun, minta janjian dengan kakak pembina atau kakak penguji untuk ujian yang akan dilaksanakan. Yang keempat, butir SKU yang diujikan tidak harus urut, Kak. Cari yang paling mudah, cari yang paling mudah dipahami, yang paling siap untuk diujikan. Silakan maju ke penguji, sesuaikan dengan kehendak peserta atau kemampuan diri kakak semuanya. Yang kelima, ujian SKU bisa dilaksanakan ke pembina pramuka di sekolah kakak atau ke orang dewasa yang berkompeten di bidangnya, mungkin ke guru olahraga, ke ustadz atau kiai, atau ke dokter, atau ke praktisi yang lainnya. Bisa diuji ke siapapun, yang penting dia kompeten di bidangnya. Yang selanjutnya yang keenam, tidak boleh seorang calon penegak dinyatakan lulus SKU tanpa melalui ujian terlebih dahulu ya. Jangan tiba-tiba langsung tanda tangan. Tidak ya, harus ujian terlebih dahulu untuk mengetahui kecakapan kakak sudah sesuai belum menjadi seorang penegak bantara. Oke, lanjut. Nah, untuk SKU penegak bantara ada 23 butir yang harus dikuasai oleh kakak semuanya. Nah, di sini kakak akan mulai dari yang pertama saja ya. Kita langsung fokus perhatikan apa yang kakak sampaikan tentang panduan SKU penegak bantara. Ada poin-poinnya, ada kisi-kisinya Kak, sehingga kakak bisa dengan mudah menguasai kisi-kisi tersebut untuk maju ke penguji dengan lebih siap. Yang pertama, untuk poin 1A, bagi yang beragama Islam, yang poin A dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Nah, pencapaiannya yang pertama dapat menyebutkan apa itu rukun iman, apa saja rukun Islam. Poin kedua, dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam. Kakak semuanya bisa searching di internet, cari materinya supaya bisa siap di poin 1A butir A. Yang B, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Ya, poin yang diuji apa? Yang sana disampaikan dapat menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Nah, kakak semuanya pasti tahu ya. Yang keempat, setiap saat melakukan sholat wajib dan dilanjutkan dengan sholat sunnah. Pasti sholat wajib tidak akan ditinggalkan bagi kakak semuanya yang muslim ya. Pasti akan lulus poin ini dengan mudah. Yang keenam, menyebutkan minimal 5 jenis sholat sunnah dan tata caranya. Bisa sholat duha,
sholat rawatib, sholat witir, sholat tahajud dan sebagainya. Kakak semuanya bisa cari lagi lebih detailnya. Oke, poin kedua. Poin kedua masih poin pertama ya Kak, masih agama Islam. Yang C, mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Yang diuji apa Kak? Disiapkan ini ya. Yang pertama, dapat menjelaskan hikmah puasa, dapat menjelaskan jenis-jenis puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Yang ketiga, dapat menjelaskan syarat wajib puasa. Yang keempat, dapat menjelaskan syarat sahnya puasa. Dan yang kelima, dapat menjelaskan rukun-rukun puasa. Poin C, booster yang diujikan 5 poin. Silakan Kakak siapkan ya. Yang C, D sekarang. Tata cara merawat atau mengurus jenazah ya. Poin yang diujikan dapat menyebutkan hukum merawat jenazah. Dapat menyebutkan cara merawat jenazah. Nah, ini bisa diujikan ke guru agama Islam atau ke kiai atau ke ustadz di lingkungan kakak sekalian yang kira-kira mampu kompeten di bidang ini. Oke, lanjutkan. Poin E, dapat membaca doa ijab kabul zakat ya. Nah, poin yang diujikan dapat menyebutkan doa ijab kabulnya zakat fitrah, ada zakat mal dan sebagainya ya. Maka zakat fitrah saja Kak. Yang ke F, dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut ya. Maka poin yang diujikan, silahkan sebutkan hadis apapun yang Kakak bisa kepada penguji ya. Silakan dilanjutkan. Nah, Kakak sekalian, mohon maaf di sini Kakak tidak menyampaikan bagaimana butir-butir SKU penegak bantara untuk kakak sekalian yang beragama Katolik atau Kristen Protestan ataupun Hindu maupun Buddha. Nanti Kakak bisa pelajari di panduan penyelesaian SKU penegak bantara ya Kak. Poin selanjutnya, poin 2, berani menyampaikan kritik, saran dengan sopan dan santun tentunya kepada sesama teman. Apa saja yang harus diujikan? Kakak semuanya yang persiapkan. Yang pertama adalah berani mengemukakan saran dengan sopan santun tanpa menyinggung temannya. Yang kedua, dapat mengungkapkan alasan, dapat memilih kata-kata yang tidak menyinggung temannya. Yang ketiga, tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan kritikan. Yang keempat, dapat membaca perasaan temannya. Ya, di sini kakak akan diuji poin 2 tentang berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan santun terhadap sesama temannya. Oke, 3. Dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik Kak butirnya. Yang diujikan apa Kak? Yang pertama, memahami tata tertib berdiskusi. 2, turut aktif dalam suatu proses diskusi. Nanti Kakak bisa ujikan ke guru bahasa Indonesia mungkin, atau ke yang ahli dalam hal musyawarah, atau mungkin ke ketua RT atau ke Pak Lurah mungkin ya, bisa diujikan ke beliau. Yang keempat, butir SKU yang diujikan dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Bagi kakak sekalian yang di wilayahnya banyak yang non muslim mungkin ya, atau beragama lain bisa mengaplikasikan di sini. Tetapi jika di lingkungan kakak semuanya ke mayoritas sama, maka langsung diujikan aja ke pembina atau ke penguji bahwa kakak siap untuk poin ini. Selalu mengingatkan anggota lain untuk menunaikan kewajiban agamanya. Tahu cara bersikap ketika orang lain melakukan kewajiban agamanya. Toleransi antar umat beragama. Kalau kakak sekalian saling mengingatkan indahnya keberagaman di Indonesia ini. Ya, lanjut. 5. Mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Nah, yang diujikan, jika kakak mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan, maka kakak layak untuk lulus di poin 5 ini. Nah, poin 6, butir yang diujikan, setia membayar iuran kepada gugus depannya dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Maka bisa berwirausaha, jual beli dan sebagainya, menabung. Maka ujiannya, jika kakak membayar iuran kepada gugus depan dengan setiap kali latihan atau mingguan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri, maka kakak sudah layak untuk lulus di poin 6 ini. Oke.
Poin 7, materi yang diujikan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Yang diujikan selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Jika kakak memang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sebagai bahasa persatuan kita di Indonesia ini, maka kakak layak poin 7 lulus dengan mudah ya. Poin ke-8, telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan. Nah, sekalian, jika kakak sebagai seorang penegak, otomatis kakak berkegiatan di Ambalan, maka jika kakak aktif dan terlibat di sangga kerjanya, maka kakak layak poin 8 lulus uji dari kakak pembina. Nah, ada sangga penegas, perintis, pendobrak, pelaksana, pencoba ya. Nanti kakak semuanya sedang aktif di Ambalan masing-masing, keluarkan potensinya, maka kakak bisa berkarya dengan sebaik-baiknya memajukan Ambalan kakak sekalian. Oke, 9, telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Jika kakak minimal 2 kali telah mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya, maka kakak bisa dinyatakan lulus di poin 9. Bisa diujikan ke Pak RT-nya, atau ke Pak RW, atau ke Pak Kadus, atau ke Bapak Ibu guru di sekolah, bisa ya. Jika sudah lulus 2 kali mengikuti kerja bakti, maka tanda tangan. Poin 10, dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali ya. Bisa kesenian daerah, jika kakak punya kesenian apa yang kakak memiliki, silakan tampilkan di Ambalannya, atau di muka umum, atau di muka pembina atau penguji, maka kakak jika dinyatakan lulus, kakak boleh tanda tangan. Oke. Poin 11, mengenal, mengerti, dan memahami isi ADART Gerakan Pramuka. Apa itu kak ADART? ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, kakak cukup 3 poin saja untuk dikuasai. Padahal ADART banyak sekali ya kak, ada puluhan pasal. Cukup 3 saja yang kakak kuasai. Yang pertama, dapat menyebutkan nomor surat keputusan presiden tentang anggaran dasar Gerakan Pramuka. Nomor berapa dan tahun berapa dicari ya. Nomor 2, dapat menyebutkan nomor surat keputusan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Silakan kakak semuanya bisa download materinya tentang ADART Gerakan Pramuka ya kak. Yang ketiga, dapat menyebutkan pasal-pasal pokok tentang tujuan, tugas pokok, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan PDKMK. Jika kakak lulus di poin ini, maka kakak layak di poin 11. Katanya nomor 11 paling sulit kak. Tidak, kalau kakak sudah mengetahui pencapaian pengisiannya, maka kakak poin 11 akan dengan mudah melaluinya. Poin 12, bukti SKU yang diujikan dapat menjelaskan sejarah kepramukaan di Indonesia dan di dunia. Maka ada 3 ujian yang harus kakak lalui. Yang pertama, dapat menyebutkan pendiri kepramukaan dunia atau kepanduan dunia, sejarah pramuka dunia, dan buku-buku karya hasil dari Baden Powell. Yang kedua, dapat menceritakan masuknya kepramukaan di Indonesia. Yang ketiga, dapat menceritakan perkembangan kepramukaan di Indonesia sampai saat ini. Akan poin 12 akan disiapkan materinya tentang sejarah ya, pramukaan Indonesia maupun pramukaan dunia. Semoga dengan mudah kakak bisa melalui poin 12. Oke. Poin ke-13 yang diujikan dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Bisa long march, pengembaraan ataupun outbound gitu ya, tergantung kegiatannya. Nah, dalam suatu pengembaraan, pembina dapat memberikan tugas berupa yang pertama, memperkirakan waktu tempuh kira-kira berapa jam tapi tanpa melihat jam yang kakak miliki. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dari kompas, azimut, back azimut, resection, dan intersection. Istilah apa itu? Boleh dicari nanti ya. Yang ketiga, membaca dan membuat tanda jejak dan tanda alam serta membuat peta perjalanannya. Ada peta lapangan, ada peta pita. Kakak saya rasa di SMP sudah pernah ya di Penggalang. Lanjut. Nah, ke-14, dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 sila di Pancasila ini, maka kakak diminta
menjelaskan bentuk pengamalannya. Jika kakak bisa menyebutkan contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari, bisa ujian ke guru PKN, bisa ujian ke guru sejarah ya, boleh. Maka jika lulus di poin ini, kakak bisa tanda tangan. Oke. Poin 15. Dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dua poin yang diujikan di poin 15. Yang pertama, dapat menjelaskan kepengurusan ASEAN, nama Sekretaris Jenderal ASEAN, alamat Sekretariat ASEAN, serta organisasi-organisasi di bawah ASEAN. Yang kedua, dapat menjelaskan kepengurusan PBB, dapat menyebutkan nama Sekretaris Jenderal PBB sekarang, alamat Sekretariat PBB, serta organisasi-organisasi di bawah PBB. Nah, tidak harus semuanya disebutkan Kak, organisasi di bawah PBB. Beberapa saja perlu disiapkan. Oke. 16. Dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Menjelaskan dan telah melakukan salah satu kegiatan kewirausahaan. Setelah kakak bisa berkarya di bidang wirausaha, entah apapun jenis wirausahanya, kakak yang penting bisa menghasilkan karya dan nilai ekonomi tentunya. Poin 17. Dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Barang-barangnya bisa dicari di sekitar kakak sekalian, tidak usah jauh-jauh. Daur ulang dapat menjelaskan prosesnya dan menunjukkan hasilnya ke kakak pembina atau kakak penguji, maka poin 17 kakak lulus. Ya. Poin 18. Dapat menjelaskan atau dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali, ya, dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kakak semua di Penggalang tali temali sudah mahir ya, apalagi pioneeringnya pasti bagus-bagus. Nah, jika kakak bisa menunjukkan ke kakak pembina tentang simpul ikatan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin diminta membuat pioneering apa gitu ya, dragbar atau menjembatan dan sebagainya. Jika lulus, kakak pembina akan memberikan tanda tangan untuk kakak. Oke? 19. Selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang, gaya bebas, dan menguasai satu cabang olahraga yang bertim. Ya, saya tahu ya, olahraga bertim ya. Voli, sepak bola, takraw, banyak ya. Minimal 1 minggu sekali melakukan olahraga secara teratur. 2. Melakukan gerakan renang gaya bebas dengan benar, maka mungkin diujikan ke guru olahraga ini ya. Yang ketiga, dapat menjelaskan peraturan permainan satu cabang olahraga yang bertim. Bagaimana aturan sepak bola, bagaimana aturan voli, bagaimana aturan basket dan sebagainya. Oke. Poin 20. Dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Nah, yang diujikan apakah? Dapat menjelaskan di depan ambalannya atau ke pengujinya tentang perkembangan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan. Kakak harus tahu bagaimana ciri fisik laki-laki, bagaimana cara psikis laki-laki maupun perempuan, supaya bisa membedakan bagaimana tahap perkembangan kedewasaan kakak sekalian. Poin 21. Dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sangganya. Mungkin nanti bisa ujian persangga berkelompok, nanti gantian yang memimpin. Maka yang diujikan adalah menjelaskan 15 gerakan baris berbaris di depan anggota sangganya dan dapat memimpin baris berbaris. Jika kakak teruji, maka lulus 21 tanda tangan. Oke. Poin 22. Materi yang diujikan dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif yang menurun dan penyakit yang disebabkan perilaku yang tidak sehat. Nah, yang diujikan ada 3 poin Kak. Yang pertama, dapat menyebutkan sedikitnya 3 penyakit infeksi dan penyebabnya. Yang kedua, menyebutkan sedikitnya 3 penyakit degeneratif atau menurun dan penyebabnya. Yang ketiga, dapat menyebutkan sedikitnya 3 penyakit disebabkan perilaku hidup tidak sehat. Ya, Kakak bisa cari di internet atau cari di buku-buku yang lainnya untuk mendukung poin 22 ini agar lulus dengan hasil yang baik. Oke, poin terakhir, poin 23. Ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Nah, yang diujikan apakah? Aktif dalam mengikuti kegiatan perkemahan selama 3 hari berturut-turut.
bisa di ambalannya, mungkin di pangkalan sebelumnya. Jika kakak 3 kali berturut-turut berkemah, maka kakak lulus poin 23 ini, yaitu artinya seluruh poin butir SKU Penegak Bantara kakak semua sudah lalui. Demikian yang dapat kakak sampaikan terkait panduan penyelesaian SKU Penegak Bantara. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kakak semuanya dimanapun berada, sehingga kakak semuanya para penegak bisa menyelesaikan SKU ini dengan sebaik-baiknya, bukan karena paksaan pembina, bukan karena tuntutan sekolah, tapi memang karena kesadaran dari kakak pribadi bisa menjadi seorang pramuka penegak bantara yang berprestasi, yang kompeten, memiliki wawasan yang luas, sehingga kakak bisa mengabdikan dirinya berkarya untuk bangsa, negara, dan agama. Demikian kak yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk kakak semuanya dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.